Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari mahasiswa, baik dari mahasiswa Universitas Madura maupun dari STKIP Bima. Pada kesempatan kali ini kita berada di pertemuan ketiga. Kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi terkait keterbagian. Keterbagian ini istilah yang mungkin tidak asing bagi saudara-saudari mahasiswa sekalian. Jadi dulu pada saat di SMA itu kita pernah mengenal kata bagi, ya, bagi, habis terbagi, sisa. Itu bukan hal yang asing ya tentunya bagi kita. Oke, silakan kita simak secara bersama-sama terkait materi keterbagian. Capaian pembelajaran. Jadi setelah kita belajar terkait keterbagian ini ya di pertemuan ketiga, keempat, nanti kita akan belajar terkait keterbagian. Apa saja sih yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, memahami definisi keterbagian, the well ordering property, dan algoritma pembagian. Yang kedua, saudara-saudari sekalian diharapkan mampu membuktikan teorema yang lain menggunakan definisi ataupun teorema yang sudah ada sebelumnya. Definisi keterbagian, nah ini seperti yang saya katakan tadi, pernah Anda mendengar kata-kata habis dibagi? Dapatkah Anda memberikan contoh? Habis dibagi itu seperti apa contohnya? Nah, sekarang kita lihat, ada kasus begini, apakah 10 habis dibagi 2? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Kan seperti itu. Apakah 15 habis dibagi 4? Nah, ini. Jadi kalau iya, kenapa? Kalau tidak, mengapa? Apakah setengah habis dibagi 2? Nah, mengapa? Alasannya, kalau memang iya, kalau tidak, alasannya apa? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan awal yang mungkin nanti saudara-saudari sekalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak harus nanti ya, sekarang pun mungkin ada yang sudah bisa menjawab ya. Tapi nanti setelah kita mempelajari definisi keterbagian, nah ini tentunya akan lebih mengena, ya, akan pasti lebih bisa dalam menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang dapat Anda simpulkan jika A habis membagi B? Oke, kita lanjutkan di sini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini biarkan menjadi pertanyaan untuk saudara-saudari sekalian yang nantinya mungkin akan terjawab pada saat kita mempelajari lebih jauh terkait keterbagian. Definisi keterbagian, kalau kita punya A, B, anggota dari bilangan Z. Z itu bilangan bulat ya, saudara-saudari sekalian, mahasiswaku. Jadi A, B itu adalah anggota dari bilangan bulat. Maka A dikatakan habis membagi B jika ada C anggota Z sedemikian hingga B sama dengan A kali C dan dapat dituliskan dengan A lambangnya seperti ini, B. A habis membagi B. Seperti itu. Ya, jadi dari definisi ini tentunya coba dipikirkan, pasti kalian sudah bisa mereka-reka. Apakah setengah habis dibagi 2? Setengah apakah bilangan bulat? 2 apakah bilangan bulat? Nah, terjawab ya nanti ya setelah kalian tahu terkait definisi keterbagian. Saya lanjutkan. Teorema-teorema dalam keterbagian. Teorema pertama, misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A habis dibagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BC. Jadi ini teorema pertama yang akan kita buktikan karena teorema itu dapat dibuktikan, beda dengan definisi ya. Saya lanjutkan, buktinya diketahui A, B dan C adalah bilangan bulat. Maka definisi keterbagian sudah terpenuhi ya, harus bilangan bulat. A habis membagi B dan A habis membagi C. Ini adalah informasi. Ya, mahasiswaku sekalian. Jadi ini adalah informasi yang mana informasi ini itu sudah benar adanya. Jadi karena sudah benar maka bisa kita pakai untuk membuktikan A habis membagi BC. Oke, saya lanjutkan. Akan dibuktikan bahwa A habis membagi BC seperti yang saya sampaikan tadi.
A habis membagi B. Ingat definisi. Ya, definisi yang tadi mengatakan bahwa apa? Kalau habis membagi maka ada, kan gitu. Ada bilangan bulat di sini. A habis membagi B, maka ada X. Saya misalkan X anggota dari bilangan bulat sedemikian hingga B-nya itu sama dengan A kali X sama dengan AX. Siapa yang mengatakan ini? Definisi. Seperti itu. Lanjut. A habis membagi C, maka ada Y anggota dari bilangan bulat sedemikian hingga C sama dengan A kali Y atau AY. Siapa yang menjamin ini? Definisi. Ujung-ujungnya tetap definisi ya mahasiswa sekalian ya. Jadi tetap pedoman kita dalam membuktikan itu adalah definisi. Bisa juga menggunakan teorema-teorema yang sudah dibuktikan begitu. Saya lanjutkan. Perhatikan bahwa BC itu adalah B kali C, yang mana B-nya tadi adalah AX, C-nya itu adalah AY. Maka tinggal kita kalikan. B-nya AX, C-nya AY menjadi A dikalikan X AY. Jadi A-nya 1 saya taruh di depan, boleh ya. Terus dikalikan dengan X, terus ada A sama Y seperti ini. Saya misalkan X AY sama dengan P. Maka P anggota Z. Siapa yang menjamin? Pertemuan pertama pada saat kalian belajar bilangan bulat, kita sudah paham itu. Jadi bahwa pada bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup. Nah, jadi tertutup tadi apa? Kalau ada bilangan-bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya tetap bilangan bulat. Sehingga P di sini adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, karena ada P anggota Z, sedemikian hingga B kali C sama dengan AP, maka dapat disimpulkan bahwa A itu habis membagi BC. Definisi tentunya ya, yang mengatakan seperti ini ya. Sehingga apa? Teorema 1 sudah sukses kita buktikan, mahasiswaku sekalian. Ya, jadi seperti itu. Ya, langkah-langkah ya mungkin ini awal ya. Jadi awal kalian belajar bagaimana cara pembuktian dalam matematika. Tidak apa-apa ya. Saya pun dulu belajar itu ya tidak langsung dosen menjelaskan saya paham, tidak. Jadi saya butuh belajar lagi di rumah. Kalau ini karena ini sudah kita menggunakan video ya di YouTube, kalian bisa ulangi lagi. Diulangi lagi apa yang belum dipahami. Kalau masih belum mengerti, silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar, langsung menanyakan di situ. Insya Allah nanti akan saya balas ya. Nanti bisa juga tanya ke teman kalian ya. Malu misalkan, ini biasanya ya. Kadang-kadang malu untuk bertanya. Kalau ke dosen atau ke gurunya, silahkan bisa bertanya pada teman-teman yang lain. Oke, saya lanjutkan. Teorema yang kedua. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Ini yang akan kita buktikan. Bukti, diketahui A, B, dan C adalah bilangan bulat. A habis dibagi B dan B habis dibagi C. Ini adalah sesuatu yang diketahui dan bernilai benar. Sehingga bisa kita pakai seperti itu. Sama ya dengan yang tadi. Akan dibuktikan, apa yang akan dibuktikan? A habis membagi C. Yuk kita simak sama-sama. A habis membagi B, maka ada X anggota dari bilangan bulat sedemikian hingga B sama dengan AX. A kali X ya, sama dengan AX. Siapa yang menjamin ini? Definisi. Ya, jadi dari sini A habis dibagi B, informasi ini ya, dari informasi ini kita jabarkan menggunakan definisi. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, B habis membagi C, maka ada Y anggota dari bilangan bulat sedemikian hingga C sama dengan B kali Y atau BY. Ini dari informasi yang ini ya dijabarkan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Perhatikan bahwa C itu sendiri, C itu kan sama dengan BY ya, C sama dengan BY. Yang mana? B-nya itu apa? CBY dari sini ya, mahasiswaku sekalian. C sama dengan BY ini. Nah, terus
AX, B-nya dilihat di atas, B-nya ternyata AX. Ini apa? Substitusi. Ya, sudah. Substitusi ini bukan ilmu baru ya, karena dulu pada saat kalian belajar sistem persamaan linear dua variabel, itu kan biasanya menggunakan metode substitusi untuk mencari himpunan penyelesaian atau solusinya. Begitu ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa misalkan XY itu sama dengan S, kita misalkan ya. X-nya tadi siapa? Bilangan bulat. Y-nya tadi siapa? Bilangan bulat. Ingat, sifat bilangan bulat. 2 bilangan bulat dikalikan hasilnya tetap bilangan bulat. Sifat tertutup. Sehingga S-nya ini sendiri adalah bilangan bulat. Seperti itu. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, karena ada S anggota Z sedemikian hingga C sama dengan AS, ya. C sama dengan AS, maka dapat disimpulkan bahwa A habis membagi C. Ya, jadi A itu habis membagi C. Terbukti. Siapa ini yang menjamin definisi? Ya, sudah didefinisikan di awal. Seperti itu ya. Jadi ini 2 contoh bagaimana kita membuktikan teorema dalam matematika. Ya, menggunakan teorema menggunakan definisi. Jadi menggunakan definisi. Nanti teorema-teorema ini mahasiswaku bisa dipakai untuk membuktikan teorema yang lain. Seperti itu ya. Jadi silakan diputar ulang lagi, ya, dimengerti lagi, dipahami lagi. Jika tidak tahu, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar di YouTube, ya, atau silakan nanti bisa tanya teman, boleh. Kalau kalian merasa tanya ke dosen itu agak sungkan, agak malu, tapi usahakan enggak usah malu ya, sama saja ya. Tidak usah takut, tidak usah merasa kalau tanya saya tidak tahu atau gimana, jangan ya, buang pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait well ordering teorema. Setiap himpunan tak kosong S dari bilangan bulat positif memuat sebuah anggota terkecil, atau dengan kata lain ada M anggota S sedemikian hingga M kurang dari sama dengan X untuk setiap X anggota dari S. Jadi kurang dari sama dengan ya, jadi boleh sama. Ya, kalau kurang dari sama dengan. Saya lanjutkan, buktinya bagaimana? Misalkan S himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif. Jika satu anggota S, maka 1 kurang dari sama dengan X untuk setiap X anggota S, sehingga M sama dengan 1 atau 1 merupakan anggota terkecil di S. Ya, terbukti seperti itu. Algoritma pembagian teoremanya, jika A dan B bilangan bulat sedemikian hingga B lebih besar dari 0, maka ada tepat satu ya, jadi nggak ada yang lain, cuma itu bilangan Q dan R sedemikian hingga A sama dengan BQ ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0, R kurang dari B. Q itu hasil bagi atau quotient ya. Kalau B itu adalah pembagi, kalau R itu adalah sisa, dan A itu bilangan yang dibagi atau dividend ya. Ini adalah algoritma pembagian. Pembuktiannya gimana? Silahkan ya, biar kalian ada tugas. Ingat bahwa pembelajaran itu tidak hanya berlangsung secara tatap muka ya. Jadi kita tahu bahwa di KPT 4.0, 1 SKS itu setara dengan 50 menit proses pembelajaran ya, tatap muka seperti ini. Walaupun ini karena kita via YouTube, kita via daring ya, tidak sampai 50 menit tentunya di sini ya. Kalau 50 menit bosan kalian nanti ya melihat saya secara virtual seperti ini. Ya, jadi nanti silakan untuk algoritma pembagian bisa dicari. Ya, bagaimana sih pembuktiannya? Silakan. Kalian lebih canggih ya, mahasiswa milenial lebih canggih mencari bagaimana sih pembuktiannya, itu silakan ya, menjadi tugas untuk kalian ya, untuk membaca terkait teorema terkait algoritma pembagian. Oke, ini tugas mandiri ya. Jadi memang selalu setiap akhir pertemuan, di setiap pekan, di setiap minggu harus ada yang namanya tugas mandiri.
Jadi silahkan pilih 3 soal pada latihan C dan 2 soal pada latihan F, kumpulkan melalui LMS Unira. Jadi kan saya sudah memberikan ya, itu adalah buku saya. Jadi buku saya yang insya Allah nanti akan saya terbitkan. Silahkan nanti kalian pilih 3 soal pada latihan C dan 2 soal pada latihan F. Nanti kumpulkan melalui LMS Unira ya, seperti pertemuan yang sebelumnya ya. Nanti saya akan berikan untuk untuk formatnya di situ sudah nanti ya. Nanti kalian bisa buka LMS-nya. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti kalau masih ada yang mengganjal, ada yang belum dipahami, silakan bisa bertanya melalui YouTube ini, langsung melalui kolom komentar. Di like ya, jangan lupa ya, di like yang bagus, di komen, di subscribe jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.